Amin. Allahumma aftarna hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasarik wa afiatik wa alimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul Islam, yaitu kita sekarang membahas sumbernya hukum Islam. Karena hukum Islam ini ada sumbernya, tidak sembarangan. Sumbernya al-Islam, adapun Islam, apa yang dinamakan Islam? Yang dinamakan Islam huwa al-inqiyadu lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bittiba'il awamiri wa ijtinabin nawahi. Wa adapun yang dinamakan Islam, al-inqiyadu yaitu tunduk ataupun patuh lima dengan perkara ja'a yang telah mendatangkan dengan perkara apa? Hukum-hukum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bittiba'il awamir, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan baginda Rasul, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita agama Islam, kita harus tahu Islam itu apa, yaitu patuh dengan apa yang telah didatangkan dari kanjeng Nabi, apa yang larangan-larangan dari kanjeng Nabi, kita harus tahu. Suatu perkara yang diperintah oleh Rasulullah, kita kerjakan. Suatu larangan yang telah dilarang oleh kanjeng Nabi, kita jauhi. Islam itu artinya selamat. Aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Artinya tangan kita harus selamat dari maksiat. Kaki kita selamat dari maksiat. Tangan kita harus selamat dari maksiat. Artinya kaki kita, pandangan kita, pikiran kita, juga hati kita harus selamat dari maksiat. Itu namanya Islam. Jadi seumpama lisan kita suka ngerasain orang atau nyakitin orang, berarti lisan kita tidak Islam sebenarnya. Umpama tangan kita selamat, tapi kaki kita tidak selamat melakukan maksiat kepada Allah, berarti tangan kita selamat Islam, kaki tidak selamat. Makanya Islamkanlah semua dari dohir batin kita. Islam itu selamat dari kobaran api neraka, selamat dari murkanya Allah, selamat dari ngelakonin atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau umpama tangan kita sudah selamat, pandangan kita sudah selamat, lisan kita sudah selamat dari maksiat, tinggal hati kita selamat enggak dari maksiat. Apa maksiat hati? Seperti riya, ujub, sum'ah, dengki, dan lain sebagainya. Itu juga yang perlu kita jaga. Selamatkan hati kita juga. Karena tidak bisa nanti menghadap kepada Allah, Allah ridho sama kita, kecuali hati kita selamat. Itu yang dimaksud firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu juga, pada hari kiamat, tidak berguna anak dan hartanya, kecuali orang yang bersih hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi kepada Allah, dia datang kepada Allah dan hati yang selamat. Selamat dari dosa, selamat dari iriya, sum'ah, sudon. Makanya di saat kita sakit hati sama seseorang, bukan orang yang salah, kita yang salah. Konsep berarti kita ini. Karena kalau hati bersih itu enggak ngefek itu, biasa-biasa aja. Kalau ada iri, dengki, sum'ah, sudon, berarti kita yang perlu dibersihkan. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bentuk kita meminta ampun kepada Allah, minta memohon maaf kita kepada hambanya Allah. Juga apa? Juga kita memohon ampun kepada Allah dan hambanya Allah. Banyak istighfar, banyak sholat dan sebagainya, agar rontok dosa-dosa kita, dosa dohir ataupun dosa batin. Karena kita punya hubungan nanti kepada Allah, hubungan kepada Allah, urusan kepada Allah. Kalau seumpama seperti sholat kita tidak dikerjakan, puasa itu urusan kita nanti sama Allah.
Ada urusan manusia itu sama manusianya, makhluk sama makhluknya. Itu dinamakan hakul adami. Nah, kita sama Allah beres enggak sama kita sama terhadap manusianya. Nanti. Nah, ini. Jadi kalau toh semua kita beres sama manusia, beres enggak kita hubungan kepada Allah suatu dunia. Makanya di situ harus kita jaga hablum minallah wa hablum minannas. Jadi kembali pembahasan Islam itu yaitu patuh tunduk dengan apa-apa yang tadi disampaikan, tadi datangkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti bentuk-bentuk perintah, bentuk-bentuk larangan. Kerjakan perintah-perintah kanjeng Nabi, jauhi larangan-larangan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita harus tahu Islam itu selamat. Makanya jangan sampai tidak selamat organ tubuh kita dari maksiat. Lisan kita, pandangan kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, bulu roma kita, zahir batin harus kita Islamkan semua. Artinya selamat dari kobaran api neraka, dari murkanya Allah, dari dosa-dosa. Usul Islam. Sekarang tadi kita bahas Islam, dinamakan Islam. Usul Islam, sekarang kita bahas hukum-hukum Islam. Karena ada pokok-pokok Islam atau hukum-hukum Islam. Ada rukun Islam, ada usul Islam. Hukum Islam, rukun Islam itu beda. Kalau rukun Islam 5, kan? Kalau hukum Islam ini hukum Islam. Usul Islam ini kalau di pondok ini kelas 3. Memang sengaja saya lacak ini. Juz 3 berarti kalau di dalam bulan kelas 3 ini. Kelas 3, insya Allah kelas 3. Kalau nggak sempat kelas 3. Berarti ibu-ibu ini udah kelas 3. Diniat kelas 3 ini. Karena kitab ibu ini dilacak-lacak oleh saya. Karena kalau dari kelas ini juz 1 itu itu TK itu. Makanya saya lacak langsung juz 3. Nah, berarti ibu lekas hatam. Asalkan makanya semoga barokah manfaat. Kelas hatam ibu ini lekas pintar nanti ibu ini. Ini kalau yang mondok ke Gelang Bulang, kalau masuk kelas 1 berarti 3 tahun harus ngaji ini. Ibu langsung drastis langsung setiap hari Jumat langsung kelas 3. Ini fikihnya aja kelas 3. Kalau ya lupa, kalau nggak kelas 3 sempat di antara inilah. Usul Islam, sekarang kita menjelaskan pokok-pokok ataupun usul Islam. Pokok Islam. Pokoknya Islam ataupun sumbernya Islam, arbaatun itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran, yaitu bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu pengambilan hukum. Caranya begini. Caranya umpama penjelasan tentang bahwa sholat itu wajib, itu ada di Al-Quran. Tapi penjabarannya ada di hadis. Tidak ada duhur, asar, maulid, isya, subuh, tidak ada di Al-Quran. Yang ada yaitu Allah mewajibkan sehari semalam yaitu sholat 5 waktu. Tapi nggak disebut duhur, asar, maulid, isya, subuh. Lalu dijelaskan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya firman Allah dalam Al-Quran khamsu salawatin farduhunna. Artinya Al-Quran 5 sholatan, ada 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah. Tapi tidak disebutkan duhur, asar, maulid, subuh 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, tidak ada di Al-Quran. Di mana yang ada? Maka oleh Rasulullah dijelaskan. Makanya hadis yaitu merupakan penjelasan daripada Al-Quran. Nomor 2, sumbernya Islam, hukum-hukum Islam wal hadis, dan hadis Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di Al-Quran, cari di hadis. Karena hadis yufassirul Quran, hadis tersebut menjelaskan daripada Al-Quran. Allah. Seperti bab puasa, mana ada bab puasa Senin Kamis? Di Al-Quran tidak ada. Umpama puasa Tasu'a, Asyura, Tarwiyah, tidak ada, Bu. Di hadis itu yang ada. Ramadan ada di Al-Quran. Ada. Tapi tentang 30 hari ataupun 29
Itu tidak ada penyebutkan dalam Al-Quran. Cuma Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa puasa fardhu itu wajib sebagaimana yang telah diwajibkan sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, kan begitu. Tapi untuk penjelasannya, penjabarannya itu tidak ada. Jadi yang ada di penjelasan sama hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi wal ijma, nomor 3 ijma. Ijma apa? Keputusan ulama, persetujuan ulama, itu ijma. Kalau tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, maka di situ ijma'nya ulama, mufakatnya ulama. Umpama tentang hukum ini, hukum ini bagaimana, tidak ada umpama di Al-Quran. Tidak ada dicari di hadis oleh ulama-ulama yang peneliti-peneliti, yang pakar-pakar agama, tidak menemukan juga di hadis. Maka di situ ada ijma ulama. Ijma itu dikumpulkan para ulama yang master-master pendekar-pendekar itu di kalangan pengarang-pengarang, maka di situlah keputusan yang mana yang valid. Namanya ijma ulama. Umpama yang terkumpul 100 ulama, ada 5 orang mengatakan tidak boleh, tapi 95 boleh. Gugur itu yang 5 tetap kalah. Voting yang lebih banyak. Itu namanya, votingnya itu dinamakan ijma ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 4, sumbernya Islam wal qiyas, yaitu qiyas. Perumpamaan. Tidak ada di Al-Quran umpama hukum ini. Tidak ada penjelasan di hadis. Ijma'nya ulama pun juga tidak ada dicari. Tapi perbandingan. Ini perbandingan itu namanya bahasa Arabnya qiyas. Secara qiyas. Adapun hukum qiyas, itu ada qiyas yang lebih utama, ada sedang, ada yang lebih bawah. Itu namanya qiyas. Ada qiyas adnawi, ada qiyas yang tinggi. Jadi derajatnya qiyas itu ada 3. Yang paling tinggi perumpamaan, atau yang nomor 2 sedang, nomor 3 yaitu paling bawah. Nah, ini qiyas. Adanya qiyas itu tidak ada di ijma. Dicari di ijma'nya ulama, tidak ada di hadis, tidak ada di Al-Quran juga tidak ada. Maka ulama di situ membuat statement atau mengeluarkan hukum secara qiyas. Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Musyiti rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa sarihi fid dharaini amin. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadilatul ilmi, dalam keutamaan ilmu, wal ulama, dan ulama. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersabda Rasulullah libni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa kata baginda Rasul? Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Pada suatu hari Rasulullah yaitu bersama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu orangnya agak hitam, agak pendek-pendek lagi. Tapi alimnya luar biasa. Lucu Ibnu Mas'ud ini. Saking lucunya Ibnu Mas'ud, kalau seumpama Rasulullah dengan para sahabat duduk bersama, lalu hadir Ibnu Mas'ud, ketawa, senyum-senyum, lucu, wajah-wajahnya tuh lucu. Lucu kan, ada orang tuh memang dari sononya, dari cetakannya dari Allah tuh kalau dipandang kayak lucu, boh ya. Ada itu orang-orangnya. Kalau dicondong tuh Jono namanya, Jono. Itu kalau kayak lucu itu Jononya. Ada. Memang dari sononya, dari made in Allah, memang lucu. Jadi Ibnu Mas'ud tuh orangnya udah rambutnya agak keriting-keriting, pendek lagi, hitam. Jadi kalau seumpama Rasulullah dengan para sahabat ngumpul-ngumpul, lalu datang Ibnu Mas'ud, tetap senyum. Cuman senyumnya sahabat itu bukan menghina, Bu. Lain dengan kita. Saking cukanya Ibnu Mas'ud, gemesnya gitu. Kalau kita bisa-bisa encok-ngocok, kalau kita ini bukan. Sahabat tidak seperti itu, karena hati sahabat itu bersih semua. Alim luar biasa. Pada suatu hari, Bu, pernah duduk dengan para sahabat Rasulullah. Duduk para sahabat. Tiba-tiba ya berapa sahabat gitu. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud datang, senyum, para sahabat senyum.
Misal, apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, ini sahabat yang senyum tidak ngolok, Bu, ya. Tidak. Tidak. Cuma saking gemesnya senang gitu. Karena gemes. Kata Rasulullah, sabdanya Rasulullah, wahai para sahabat, tidakkah kalian tahu? Andai kata ditimbang kakinya Ibnu Mas'ud, telapak kakinya, itu dengan orang Son'a, orang Yaman itu semua amalnya, maka orang Son'a ataupun orang Yaman, itu tidak bisa mengalahkan Ibnu Mas'ud, amal kebaikannya. Bayangkan Yaman dengan sahabat situ Ibnu Mas'ud, dengan kakinya saja kata Rasulullah, itu tidak bisa mengalahkan Ibnu Mas'ud, amal kebaikannya. Semua, andai kata kalian timbang orang Son'a, orang Yaman, itu kan kalau Yaman itu bahasa barunya. Kalau yang dulu itu Son'a namanya. Son'a. Son'a. Ini bahasa-bahasa udah dirubah. Yang asli itu dulu tuh ya terkenalnya Son'a. Ya ada Yaman juga, ada yang bukan Yaman, seperti Rasulullah menyebut Yaman, al-fiqhul Yamani, kan begitu. Cuman terkenalnya pada waktu itu Son'a. Makanya Rasulullah bersabda, wahai para sahabat, tidakkah kalian tahu bahwa andai kata ditimbang kakinya Ibnu Mas'ud aja, kakinya amal kebaikannya dengan kebaikan orang Son'a, artinya orang Yaman, semua orang Yaman tidak bisa mengalahkan kebaikan Ibnu Mas'ud. Saking banyaknya pahalanya. Makanya kita semoga kita dapat barokahnya para sahabat. Amin. Allahumma. Ya Allah. Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, sabdanya Rasulullah. Dulu suka saatan duduknya kamu, saat sebentar saja. Sebentar. Saatan itu bukan 1 jam, bukan. Qit'atu minaz zaman. Sebagian dari zaman. Duduknya kamu sebentar saja di majelis ilmu dan majelis ilmu. Nah, seperti ini kan, ini namanya majelis ilmu. Majelis ilmu. Sebentar saja di majelis ilmu dalam tempat majelis ilmu. La tamusu qalaman. Kamu tidak pegang pulpen. Nah, seperti ibu kan nggak pegang pulpen. Wala taktubu harfan, dan kamu tidak bisa nulis, tidak nulis 1 huruf. Ingat ya, khairul laka, ini lebih baik buat kamu min itqi alfi raqabatin, ketimbang dari memerdekakan 1000 budak. Ibu-ibu diam ke majelis ilmu. Tidak ngomong-ngomong, tidak betul-betul. Sebentar, jangan sampai 5 menit. Sebentar, qit'atu minaz zaman. Saat itu qit'atu minaz zaman artinya, Bu. Sepenggal daripada zaman. Sebentar saja kamu tidak megang pulpen, kamu tidak menulis, hal itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Wah, 1000 budak kali berapa? Anda kata budak keluarganya 100 juta, kali 100 juta kali 1000 budak. Anda kata budaknya itu harganya 10 juta, berarti 10 juta kali 1000. Nah, ini saking besarnya pahalanya, Bu. Sama dengan pahalanya dengan orang memerdekakan 1000 budak. Wa nadruka ila wajhil alimi Ibnu Mas'ud, wa nadruka, dan melihat kamu Ibnu Mas'ud ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang alim, khairun, itu lebih baik. Kamu melihat orang wajahnya orang alim Ibnu Mas'ud, khairul laka, itu lebih baik buat kamu min alfi farasin, ketimbang yaitu bersedekah 1000 kuda. Tasaddaqta, yang bersedekah sampean dia kelaban 1000 kuda fi sabilillah, dalam meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud, kamu melihat wajahnya orang alim dengan cinta dan memuliakan, dan ada pandangan tuh ada bentuk meremehkan, itu di sini tidak masuk. Ada pandangan tuh pandangan kebencian, ini tidak masuk. Kamu melihat orang alim dalam bentuk cinta, kamu suka memuliakan dikarenakan dia punya ilmu, ilmunya Allah dan Rasulullah, khairul laka min alfi farasin, itu lebih baik bagimu dari bersedekah dari 1000 kuda. Tasaddaqta, yang bersedekah sampean dia dengan 1000 kuda. Istilah sekarang 1000 mobil. Kalau dulu itu kan kuda, kan nggak ada mobil dulu. Jadi kalau bahasa sekarang, bersedekah fisabilillah dan meninggikan agamanya Allah. Kamu melihat orang-orang alim Ibnu Mas'ud dengan cinta, dengan memuliakan, itu lebih baik kamu daripada kamu bersedekah 1000 kuda yang kamu berikan kepada orang-orang berperang di dalam meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, Bu, cinta kita. Dengan catatan kita memuliakan mereka. Makanya jangan pernah kita menyakitin orang-orang alim, berguru ataupun tidak sampean. Kalau kalian ingin sukses dunia akhirat, punya hubungan erat dengan Allah dan Rasulullah, juga ingin mempunyai keturunan solehin solehat, ingin punya keturunan yang ibadah kepada Allah,
kamu harus, kita ini semua harus mencintai dengan mencintai orang-orang soleh, minta orang-orang yang ilmu, walaupun kadarnya tidak mungkin sama, Bu. Si Ustadz ini kepada Ustadz A, kadarnya sama sampian, dan B tidak mungkin sama, Bu. Yang B dengan C tidak mungkin sama, tetap ada ranking di hati sampian. Artinya ada, karena dalam hati itu satu. Al-qalbul wahid, hati itu satu. La yaqbalul wahid, la yaqbalu illal wahid. Tidak menerima hati tersebut kecuali satu. Karena Allah sang maha wahid. Allah itu sang maha tunggal masalahnya. Sampai punya guru 10, guru agama, wajib kalian takdimi, wajib kalian hormati. Untuk sama nilainya, tidak mungkin bisa, Bu. Tidak mungkin bisa. Kewajiban kita yaitu memuliakan, menghargai, menghormati, mendoakan. Itu. Untuk sama nilainya dalam di hati kita tidak bisa. Baik itu deretan guru kita ustadz, atau kiai-kiai, atau habaib, apakah sama? Tidak mungkin sama di hati kita. Tapi kewajiban kita sebagai murid, wajib kita memuliakan, wajib kita mendoakan, dan sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita melihat orang-orang yang alim. Lebih-lebih itu lebih-lebih kita berguru, Bu, berguru. Karena dia penyambung lidah daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pewaris Rasulullah, yaitu mereka ulamanya Allah. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Kita naudzubillah, umpama ada Zaid menyakiti orang awam 1000, orang-orang awam nyakitin ulama 1 perbandingannya. Bahkan mungkin lebih parah daripada 1000, karena dia pewaris Nabi masalahnya. Umpama ada orang menyakitin ulama 1. Terus perbandingannya bukan 1000, bahkan beribu-ribu, karena dia pewarisnya Nabi. Makanya jangan. Salah satu dalam kitab yang bisa penyebab matinya su'ul khatimah, dia selalu menyakiti ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun kita, Bu, yang penting kita cinta kepada ulamanya Allah, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di akhirat mau kemana kita, Bu? Tetap kita mengandalkan di antaranya guru-guru kita yang sampai titik cintanya kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan juga dia merupakan pewaris daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali membahas, ini cuma melihat, apalagi langsung ngaji. Mendengarkan, lihat, ini melihat saja. Ini lebih baik Ibnu Mas'ud daripada kamu bersedekah 1000 kuda. Istilah bahasa sekarang 1000 mobil yang kamu berikan kepada orang yang meninggikan agama Allah. Terakhir, wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Wahai Ibnu Mas'ud, wassalamuka, adapun mengucap salamnya sambian alal alimi, atas orang alim. Assalamualaikum. Khairul laka, itu lebih baik laka bagi sampean min alfi ibadati alfi sanatin, ketimbang dari ibadah 1000 tahun namanya. Ada orang ibadah nggak punya ilmu. Ada orang mengucapkan salam kepada orang alim. Salam itu kan artinya mendoakan. Assalamualaikum, semoga engkau selamat ya orang alim, Ustadz, Kiai, Habib, umpama. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga engkau selamat dan diberkati oleh Allah. Artinya mendoakan. Hal itu lebih baik ketimbang orang ibadah sunnah 1000 tahun lamanya. Tak bisa dibandingkan, Bu. Makanya kita berpacu semangat, semoga kita punya anak soleh, turunan soleh sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kayak apapun harta kita tekor, Bu, kalau kita tidak punya anak yang soleh dan soleh. Tekor kita. Sekuat apapun ibadah kita, Bu, kita tekor di akhirat. Makanya kita semoga punya anak soleh dan soleh, Bu, soleh yang ibadah kepada Allah. Apalagi kita mati nanti. Umpama sampean ibadahnya kenceng, kuat di dunia, diterima oleh Allah, selamat sampean kan, dikubur selamat. Tapi kan derajat sampean tetap ada di situ, levelnya. Tapi kalau sampean punya anak soleh-solehah, semakin mulia sampean, semakin mulia, pindah kamar, VIP dan seterusnya. Makanya kita jangan pernah henti, jangan pernah lelah, kita terus kita berdoa sekuat-kuat kita, mendidik anak-anak kita agar dia patuh ke Allah, tahu siapa Tuhannya, siapa yang disembah, tahu dirinya, dan tahu tujuan hidupnya.
Lebih-lebih bu, umpama nggak punya harta, walaupun anaknya amburadul, aduh naudzubillah ini, naudzubillah. Kalian bu, umpama kita udah punya harta banyak, kenceng ibadahnya kuat, tapi anak kita gagal, nggak ada, tidak ada yang sholat, naudzubillah, tidak ada yang puasa, malas, yang tidak tahu Quran, kita orang yang gagal di dunia dan akhirat. Kalau umpama kita simpan ke pesantren, lepaslah tanggung jawab kita. Tapi kalau tidak, terlibat kita di dunia dan di akhirat. Makanya kita kalau kepingin anak soleh, bu, soleha, di antaranya baca Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kalau tuh anak kita tidak soleh, tidak baik, tidak soleha, maka insya Allah ke anak keturunan kita, entah cucu kita, entah cucu-cucu kita, insya Allah ada orang yang dekat kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau tuh umpama ada seorang itu orang mulia, jadi orang soleh-soleha, perlu dipertanyakan bagaimana orang tuanya, hubungannya sama Allah, ataupun nenek-neneknya, nenek-nenek moyangnya di atas. Itu yang biasa, bu. Sukutu thimar la yab'ud anil asjar. Jatuhnya buah tidak akan pernah jauh dari batangnya, kata ulama. Sukutu thimar la yab'ud anil asjar. Nah, jatuhnya buah tidak akan pernah jauh dari batangnya. Seperti umpama Lora Faiz, alim, enggak heran. Lora Faiz, anak putranya, memang nenek moyang abahnya, nenek mbaknya, pejuang-pejuang, bukan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting, urusan umat. Jadi ya putra siapa? Oh itu cucunya Kedulas. Oh pantas, lain-lainnya gitu aja. Oh pantas. Justru sebaliknya kan begitu. Ya, itu. Makanya kita kalau ingin kita mengharapkan anak yang ibadah kepada Allah, jangan sibuk, melainkan kita menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai orang-orang soleh. Apabila kita mencintai orang-orang soleh, orang yang ahli ibadah, insya Allah anak keturunan kita akan jadi soleh, soleha, amin, Allahumma amin. Ini banyak sejarah membuktikan, banyak. Para imam, para aulia kena orang tua, orang walaupun dia orang biasa, tapi orang tuanya yang luar biasa, hubungannya erat dengan orang-orang soleh, maka dia punya anak soleh-soleha. Allah. Menyakiti mereka tuh racun, bu. Umpama naudzubillah, ada orang menyakiti ulama, racun dia. Sholatnya tidak betul dia, bahkan dia pikirannya ngelantur dia. Semakin tua semakin tidak karuan dia, karena racun. Pada orang-orang ulama itu ada racun, ada obat. Racun disakitin, maka obat bisa kalian cinta. Makanya semoga jadi kita dan bisa mencintai para ulama-ulamanya Allah, doa akhir batin, dan semoga kita tidak pernah ingkar kepada beliau-beliau, dan kita jadi muhibbat yang setia, sehingga kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin.